Halo, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alia Madatila dengan NIM 083, Dwika Nabila dengan NIM 079, Elinda Widayu dengan NIM 082. Selanjutnya adalah Kevin Glenn Christopher Ginzel NIM 101, Nela Nurfarida dengan NIM 099, Nurul Adima M dengan NIM 116, kemudian Rinawati Nirwana dengan NIM 076, Tiara Ayu Andini dengan NIM 106, dan Wahyu Cesar Agustin dengan NIM 074. Kami akan membahas materi tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Apa sih konsumsi itu? Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pendapatan semakin besar. Semakin besar pendapatan yang diterima seseorang, maka semakin besar pula daya belinya. Begitupun sebaliknya. Harga barang dan jasa. Apabila harga meningkat, maka konsumen akan memperkecil konsumsinya. Dan sebaliknya. Adat istiadat dan kebiasaan konsumen. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsinya. Sebagai contoh, masyarakat yang selalu mengadakan upacara, maka tingkat konsumsinya lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang sering mengadakan pesta. Barang substitusi. Apabila ada barang yang dapat menggantikan fungsi suatu barang yang dibutuhkan dengan harga yang jauh lebih murah, maka barang tersebut akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Jumlah penduduk. Suatu perekonomian yang memiliki penduduk yang lebih banyak, maka pengeluaran konsumsinya akan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang lebih sedikit. Dugaan masyarakat terhadap perubahan harga. Jika masyarakat memperkirakan harga suatu barang akan meningkat, maka masyarakat akan cenderung untuk sesegera mungkin untuk membeli barang tersebut. Selera dari seseorang dapat mempengaruhi tingkat konsumsinya. Apabila selera masyarakat akan suatu barang meningkat, maka akan meningkat pula tingkat konsumsinya. Begitupun sebaliknya. Konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Pada umumnya, fungsi konsumsi diasumsikan mempunyai persamaan linier sebagai berikut. C sama dengan A plus B kali Y. Untuk mengetahui besarnya A, dapat dihitung menggunakan rumus A sama dengan dalam kurung APC min MPC dikali dengan Y. APC atau Average Propensity to Consume adalah perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri. Maka dapat ditulis dengan rumus APC sama dengan C per Y. MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional. Maka dapat ditulis dengan rumus MPC sama dengan delta C per delta Y. Perhitungan fungsi konsumsi. Kurva fungsi konsumsi. Seperti ini adalah contoh dari kurva fungsi konsumsi. Berikut adalah contoh soal dari fungsi ekonomi. Berikut merupakan jawabannya. Sehingga besar nilai konsumsi saat pendapatan 1 juta dapat dihitung dengan rumus persamaan fungsi konsumsi seperti berikut. Kurva konsumsi. Kurva konsumsinya dapat dibuat dengan menarik garis linier lurus dari 2 titik seperti cara berikut. Persamaan rumus fungsi konsumsinya adalah kemudian untuk buat kurva fungsi konsumsi
dengan menarik garis melalui titik 1 dan titik 2. Ini merupakan jawaban kurva fungsi konsumsinya. Selanjutnya adalah tabungan. Tabungan adalah sisa pendapatan setelah konsumsi terpenuhi dan pajak terbayarkan. Tabungan dibagi menjadi 3, yaitu tabungan swasta, tabungan publik, dan tabungan nasional. Tabungan swasta. Yang pertama adalah tabungan swasta, yaitu sisa pendapatan setelah rumah tangga atau individu membayar pajak dan konsumsi. Selanjutnya yaitu tabungan publik, adalah tabungan milik pemerintah sehingga didapat dari sisa pendapatan pajak setelah dikurangi belanja pemerintah. Sedangkan tabungan nasional adalah jumlah tabungan swasta dan tabungan publik. Besar tabungan dipengaruhi oleh pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran sendiri dapat berupa konsumsi, pajak, dan belanja pemerintah. Fungsi tabungan ada 3. Yang pertama, S sama dengan Y dikurangi P dikurangi C. Yang kedua, S sama dengan T dikurangi K. Yang ketiga, S sama dengan I. Dengan keterangan yaitu S adalah tabungan, Y adalah pendapatan, T adalah MPS, Marginal Propensity to Save. MPS atau kecenderungan menabung marginal adalah perbandingan antara pertambahan tabungan yang diperoleh dari selisih tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Rumus MPS. MPS sama dengan delta S dibagi delta Y, di mana delta S adalah selisih tingkat tabungan sekarang dengan tabungan sebelumnya, sedangkan delta Y adalah selisih besarnya pendapatan sekarang dengan pendapatan sebelumnya. Contoh, diketahui pada saat pendapatan 2.000 maka jumlah tabungannya adalah 100, dan pada saat pendapatan sebesar 2.500 maka jumlah tabungannya adalah 150. Tentukan besarnya MPS. Diketahui pada soal Y1 sama dengan 2.000, Y2 sama dengan 2.500, S1 sama dengan 100, dan S2 sama dengan 150. MPS adalah delta S dibagi delta Y, di mana delta S adalah S2 dikurangi S1. APS, Average Propensity to Saving. APS atau kecenderungan menabung rata-rata adalah perbandingan antara tabungan dilambangkan dengan huruf S dengan pendapatan disposable dilambangkan dengan huruf Y ketika tabungan tersebut dilakukan. Rumusnya adalah APS sama dengan S dibagi Y. Contoh, diketahui pada saat pendapatan sebesar 800.000 maka jumlah tabungannya adalah 200.000. Tentukan besarnya APS. Pembahasan. Diketahui pada soal S sama dengan 200.000 dan Y sama dengan 800.000. Maka APS sama dengan S dibagi Y, di mana S 200.000 dan Y 800.000. Maka besarnya APS adalah 0,25. Besar tabungan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan rumus fungsi, yaitu S sama dengan min A ditambah 1 min P dikali Y, atau S sama dengan min A ditambah 1 min P kali YD. Di mana S adalah tabungan, A adalah nilai S pada saat nilai Y atau YD sama dengan 0, V sama dengan MPS, dan Y sama dengan pendapatan nasional, YD sama dengan pendapatan disposable. Langkah 1. Ubah fungsi konsumsi menjadi fungsi tabungan, maka S sama dengan min 1.500 ditambah 0,30 Y. 0,30 didapatkan dari 1 dikurangi 0,70. Langkah kedua, masukkan nilai Y ke dalam fungsi tabungan, maka S sama dengan min 1.500 ditambah 0,30 dikali 8 juta, hasilnya 900.000. Kurva fungsi tabungan. Garis kurva fungsi tabungan dapat dibuat dengan mengambil dua titik yang kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Jika diketahui C sama dengan 300 plus 0,7 YD dan S sama dengan min 300 plus 0,3 YD. Berikut adalah gambar kurva dari fungsi tabungan. Keterkaitan MPC dan MPS. Kecenderungan menabung marginal atau biasa disebut dengan MPS merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Rumusnya yaitu MPS sama dengan data S dibagi dengan data YD.
Keterangannya yaitu, MPS merupakan marginal propensity to saving atau kecenderungan menabung marginal. Data S merupakan pertambahan tabungan, dan data YD merupakan pertambahan pendapatan. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau biasa disebut dengan MPC yaitu perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable. Rumusnya yaitu MPC sama dengan data C dibagi dengan data YD. Keterangannya yaitu MPC sama dengan marginal propensity to consume atau kecenderungan mengkonsumsi marginal. Data C merupakan pertambahan konsumsi dan data YD merupakan pertambahan pendapatan. MPC merupakan perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan pendapatan, sedangkan MPS adalah hasrat menabung seseorang. Jadi, hubungan antara MPC dan MPS adalah kesatuan fungsi antara konsumsi dan semua faktor yang menyebabkan besarnya konsumsi tersebut. Hal ini bisa kita buktikan dengan mempergunakan persamaan sebagai berikut. MPS ditambah MPC sama dengan 1. MPC sama dengan 1 dikurangi MPS, atau MPS sama dengan 1 dikurangi MPC. Investasi. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama adalah suku bunga. Yang kedua adalah inflasi. Yang ketiga adalah kondisi sarana dan prasarana. Yang keempat adalah kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya adalah peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian stabilitas politik dan keamanan. Dan yang terakhir adalah pengaruh nilai tukar. Fungsi investasi. Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan berbagai peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti atau menambah suatu barang-barang modal dalam suatu kegiatan perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Kurva permintaan investasi adalah kurva yang menggambarkan suku bunga dengan investasi. Kurva permintaan Kurva permintaan investasi bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, seperti kurva permintaan barang dan jasa pada umumnya. Semakin tinggi suku bunga akan semakin rendah investasinya. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga maka akan semakin tinggi investasi. Karena semakin tinggi suku bunga berarti akan semakin banyak jumlah bunga yang harus dibayar oleh investor, sehingga membuat para investor malas untuk berinvestasi dan lebih tertarik untuk membungakan atau meminjamkan uangnya. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 2. Apabila ada suatu materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan, dan untuk kritik, saran, serta sanggahan, sangat kami terima dengan senang hati. Thanks for watching.